Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Topik kali ini adalah awal penjajahan bangsa-bangsa Barat. Pada awalnya, imperialisme Barat dilahirkan dari Perjanjian Tordesillas Spanyol pada tanggal 7 Juni tahun 1494 Masehi. Suatu perjanjian yang dibuat oleh Kerajaan Katolik Portugis dan Kerajaan Katolik Spanyol, dipimpin oleh Paus Alexander VI dari tahun 1492 sampai 1503 Masehi. Dalam perjanjian ini, Paus Alexander VI memberikan kewenangan kepada Kerajaan Katolik Portugis untuk menguasai dunia belahan timur. Sebaliknya, kepada Kerajaan Katolik Spanyol diberikan kewenangan untuk menguasai dunia belahan barat. Dengan runtuhnya Granada tahun 1494 Masehi dari tangan umat Islam ke tangan Kristen, menurut Jane L. Smith dalam Islam and Christendom, hilanglah toleransi beragama dan kedamaian dalam berniaga. Timbullah penindasan di luar kemanusiaan. Umat Islam dipaksa melakukan konversi atau alih agama ke Kristen. Jika tidak mau konversi, harus meninggalkan Spanyol. Namun, tidak dibenarkan membawa putra-putrinya. Umumnya, mereka tidak sanggup meninggalkan putra-putrinya. Mereka memilih masuk Kristen. Apabila tetap tidak mau konversi, dibakar hidup-hidup atau auto-dave. Selain itu, juga dibangkitkan di seluruh Spanyol gerakan anti-Semitisme, artinya anti-Islam, Arab, dan Yahudi. Hal yang ini tidak pernah terjadi pada masa silam. Sebenarnya, kalangan gereja Katolik atau Protestan sampai abad ke-16 Masehi belum memahami dunia ini bulat. Dapat dibaca fakta sejarah tentang para gerejawan yang berani menyatakan dunia bulat dikenakan hukuman bakar hidup-hidup. Bahkan Martin Luther sekalipun sebagai reformer juga menolak pemahaman dunia bulat, karena pengertian dunia bulat berasal dari pakar geografi Islam. Pada waktu perjanjian Tordesillas tersebut, Kerajaan Katolik Portugis baru berhasil berlayar sampai Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan tahun 1488 Masehi. Namun, belum mengetahui jalan ke India atau ke Nusantara Indonesia. Kerajaan Katolik Spanyol atau disebut pula sebagai Hispania, pelayarannya baru sampai ke Kepulauan Karibia tahun 1492 Masehi. Akibat tidak mengetahui tentang India sebenarnya, maka penduduk asli Kepulauan Karibia dan benua Amerika disebutnya sebagai Indian. Paus Alexander ke-6 membenarkan imperialisme dengan tujuan gold, emas, dengan menjajah akan memperoleh kekayaan yang dirampas dari tanah jajahan. Gospel, pengembangan agama. Di tanah jajahan akan dikembangkan agama Katolik. Glory,
kejayaan dengan memperoleh gold, emas, dan gospel, pengembangan agama, negara penjajah akan memperoleh kejayaan. Selain itu, Paus Alexander VI mengajarkan bahwa bangsa-bangsa di luar negara Gereja Vatikan yang tidak beragama Katolik dinilai sebagai bangsa biadab. Negara atau wilayahnya dinilai sebagai terra nullius atau wilayah kosong tanpa pemilik. Bertolak dari konsep keyakinan itu, dalam praktik pengembangan agama Katolik atau mission sacre, misi suci, bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perbudakan, penindasan, dan pemusnahan suatu bangsa dinilai benar. Kerajaan Katolik Portugis untuk sampai ke India diantar oleh seorang mualim, Ahmad bin Majid, sebagai seorang navigator Muslim. Tentu, Ahmad bin Majid tidak memahami tujuan imperialis Portugis. Pada saat itu, tidak seorang pun dari Barat yang sudah pernah menyeberangi Samudra Persia atau nama barunya Samudra India digantikan oleh Barat. Di wilayah yang dilalui pelayaran kerajaan Katolik Portugis, terjadi bencana kemanusiaan karena motivasi pelayarannya bukan berniaga, sebagaimana perniagaan yang lazim dilakukan di Asia Afrika, melainkan tujuan utamanya adalah reconquistadores atau penaklukan terhadap Islam. Dari Tanjung Pengharapan Afrika Selatan tahun 1488 Masehi, 9 tahun kemudian sampailah ke Goa India tahun 1497 Masehi. Dengan dikuasainya jalan niaga laut oleh Portugis, maka runtuhlah kekuasaan politik Hindu dan Buddha di India Selatan. Setelah Portugis sampai di India, baru menyadari bahwa negara sumber rempah-rempah yang dicari bukanlah India, melainkan dari Nusantara Indonesia. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya adalah perlawanan bersenjata terhadap imperialis Katolik Portugis.